Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rifian. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari pelajaran ID ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada materi pertama. Pertama yaitu pengertian ID kesehatan. Prinsip ilmu. Ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu itu ialah al-bahsu al-muhadoh. Disebut ilmu berdasarkan penelitian yang akurat atau empiris. Dan yang kedua, ilmu itu al-khobar as-sadiq, berdasarkan wahyu agar tidak terjebak terlebih dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Kita butuh informasi dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi itulah pentingnya ilmu qoblal qauli wal amal sebagai dasar landasan sebelum kita berucap dan sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu model islamisasi ilmu kesehatan. Islam memandang sehat dari komprehensif secara fisik dan secara rohani, lahir dan juga batin. Ada dua istilah, yaitu yang pertama sihah, bersifat fisik biologi, dan yang kedua afiyah, merupakan kesehatan yang bersifat mental, psikologis, dan menjaga kesehatan dipertahankan untuk melihat dan perspektif hidup suci, bukan sekedar bersih. Yang selanjutnya yaitu konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari jasad dan naluri. Jadi kita tidak boleh janya mengejar kepentingan jasad saja ataupun di duniawi. Yang kedua, mengejar hal-hal yang sifat empiris, yaitu duniawi, akan merusak jiwa, sedangkan menyingkirkan nilai ibadah atau agama maka akan berbahaya. Dan yang terakhir ialah salah satu penyebab hati yang rusak adalah karena dosa, dan ketika hati yang berpenyakit tidak diobati dengan zikir, sholat, silaturahmi, maka akan ada titik hitam di hatinya. Selanjutnya, manusia sehat perspektif Islam. Yang pertama yaitu manusia terdiri dari jasad dan ruh, jasmani, dan juga rohani. Dalam perspektif Islam, orang disebut sehat dan rohaninya adalah manusia yang sehat disebut oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang kuat, adalah manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia sehat menurut Islam. Yang pertama yaitu ada sehat fisik, dan yang kedua sehat ruh. Dan yang terakhir, gangguan kesehatan menurut Islam, penyakit badan dan juga penyakit hati. Berikutnya ada K3 perspektif Islam. K3 adalah perspektif Islam sebagai upaya pencegahan agar tidak mengalami kerugian atau kecelakaan pekerjaan baik secara fisik ataupun mental. Konsep tujuan syariah tidak hanya melindungi keselamatan kerja, tetapi dalam perspektif syariah, Islam bahkan mencakupi 5 hal esensi yang menjadi kepentingan utama bagi K3 manusia, yaitu yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Selanjutnya ada kesehatan nutrisi dalam Islam. Perspektif Islam dalam kesehatan nutrisi yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, makan dan minum tidak berlebihan, tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dari Al-A'raf ayat 31. Yang dua, gizi buruk karena cara yang haram, efek doa ditolak dan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rasa syukur atas nikmat dari Allah, nikmat gizi dari hewan, tanaman, bahkan obat-obatan yang Allah kasih. Dan yang terakhir, pengaruh nutrisi yang halal dan baik maka berdampak kepada kesehatan jiwa dan mental. Yang selanjutnya yaitu kesehatan individu. Nah, kesehatan individu ini sendiri dalam Islam tidak hanya mencakup kebersihan jasmani, tetapi juga kesucian rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari hadis dan najis, sedangkan kesucian rohani ditunjukkan dengan bersihnya hati dan pikiran. Jadi seorang individu dikatakan sehat jika bersih secara jasmani dan juga rohani. Selanjutnya ada promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitasi perspektif menurut Islam. Kaidah-kaidah konsep preventif dalam Islam mencegah segala hal yang menandakan bahaya, kerusakan, dan juga penyakit. Upaya pencegahan didahulukan daripada upaya mendatangkan manfaat, karena pencegahan lebih efektif daripada pengobatan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa memerintahkan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan juga orang lain. Di sini ada 3 upaya Islam. Yang pertama, upaya Islam promotif kesehatan yang tercakup dalam program pendidikan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, upaya Islam kuratif kesehatan, contohnya itu terapi. Dan yang ketiga, upaya pemulihan dalam Islam, pemulihan jiwa dan juga raga. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.